Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Aisyah sebagai konselor. Bisa silakan perkenalan ulang lagi. Nama saya Rian Hidayat Tarigan. Saya mahasiswa baru. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu kamu untuk melaksanakan konseling hari ini dengan saya di siang hari ini. Apakah kamu siap melakukan konseling hari ini dengan saya? Ya. Nah, dari hasil wawancara kita sebelumnya, didapatkan kamu bermain game terus-terusan, kamu memiliki masalah untuk mengontrol waktu kamu. Tapi saya di sini ingin bertanya secara lanjut. Tadi kan kamu sudah mengatakan kerugian-kerugian dengan kamu bermain game berjam-jam. Sebelumnya boleh saya tahu kenapa kamu memilih untuk bermain game di saat kamu di waktu luang? Apakah ada manfaat sebelumnya? Main game cuma untuk pelarian aja sih dari capek-capek belajar. Kalau kebiasaan kamu ini terus-terusan terjadi sampai berbulan-bulan kemudian, menurut kamu apa yang bakal terjadi? Mungkin bakal lebih ngaruh ke nilai saya. Karena tadi kamu sudah bilang ada nilai E gitu ya. Iya, pasti bakal nambah sih itu ini. Kalau ada hal yang bisa diubah dari kebiasaan kamu bermain game berjam-jam itu, kamu mau mengubah apa? Durasi main sih itu jangan sampai bakal lama-lama kali. Dari yang tadi kamu bilang 8 sampai 12 jam target kamu? Kalau bisa maksimal 2 jam aja. Tadi kamu mengatakan target kamu maksimal 2 jam. Menurut kamu cara yang paling realistis untuk kamu sendiri, bagaimana cara kamu sampai pada target itu? Lebih nyibukin diri untuk kegiatan-kegiatan lain sih, lebih belajar atau olahraga gitu. Jangan ke game, terus juga bisa pasang alarm untuk batas waktunya lah. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi termasuk juga dengan sesi wawancara kita tadi, kamu sepertinya sudah mulai memahami betapa buruknya kebiasaan kamu bermain game itu. Benar? Kamu menyadari bahwa kalau kamu tidak berubah dari sekarang, nilai kamu akan semakin jelek dan kamu bakal semakin banyak mendapatkan nilai E. Sebenarnya untuk bermain game itu tidak apa-apa selagi masih dalam batas wajar. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu bermain game untuk mengalihkan pikiran kamu dari stresnya tugas-tugas. Tapi kalau lama-kelamaan jam bermain kamu semakin bertambah, kamu juga menyadari kalau itu bakal menyusahkan kamu, terutama untuk di keseharian kamu. Nah, jadi di sini juga tadi kamu mengatakan bahwa target kamu maksimal 2 jam sehari dalam bermain game dengan berandalkan melakukan aktivitas lain dan alarm. Sebelumnya pada tahap wawancara juga kamu mengatakan sudah mencoba namun gagal. Karena di sini kamu sulit untuk berhenti bermain game, kita akan melakukan dengan perlahan-lahan, tidak langsung sampai kepada 2 jam sehari gitu, tidak. Kita akan mulai dengan mungkin dengan sehari itu kamu bermain 6 jam. Kemudian kalau sudah terbiasa, kita akan lanjut ke 4 jam. Setelah itu kalau sudah terbiasa lagi, kita akan mulai di 2 jam seperti target kamu yang aku bilang tadi. Kemudian juga untuk cara-caranya, kamu mulai di waktu luang mencari kegiatan-kegiatan lain. Bisa juga kamu bermain dengan teman, ataupun kamu mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum bermain game. Jadi anggaplah game ini sebagai reward setelah kamu lelah untuk mengerjakan tugas, seperti tujuan kamu di awal tadi kan. Jadi kamu mengerjakan tugas terlebih dahulu, setelah selesai kamu bermain game. Itu bahkan akan lebih membuat kamu merasa nyaman. Baik, untuk jam tidur seperti yang kamu bilang tadi, karena agak berantakan juga, kita kan akan mengurangi yang namanya jam bermain game kamu tadi. Jadi setelah kamu mengerjakan tugas dan bermain game, itu kan akan memungkinkan kamu untuk merasa lebih lelah. Kalaupun memang tidak mencapai target, ataupun bahkan lebih bagus nih, target di hari itu kamu 6 jam misal, tapi kamu
sudah ngantuk setelah bermain 3 atau 4 jam. Nah itu kamu harus langsung tidur, jangan mentang-mentang dipasang alarm untuk 6 jam kamu malah terus bermain. Masih ada waktu kok. Kamu juga harus melihat jadwal kuliah kamu, ada nggak kuliah pagi besok. Kalau misalnya ada kuliah pagi, sebisa mungkin dipercepat untuk tidurnya. Itu justru akan membantu kamu untuk mengurangi masa bermain game kamu. Kamu juga harus mulai berpikir, karena kalau kamu kelelahan untuk bermain game, yang ada di kuliah nanti kamu akan semakin lelah. Baik, setelah ini semua, saya rasa kamu juga sudah memahami kesalahan kamu, memahami apa yang perlu diperbaiki. Jadi untuk memperjelas ya komitmen kita untuk kedepannya, kamu akan mulai mengurangi jam bermain kamu akan lebih memprioritaskan kehidupan pribadi kamu secara nyata, bukan hanya dari game online seperti Mobile Legends tadi, dan kamu akan mengandalkan alarm. Kamu juga akan menjadikan game itu sebagai reward, bukan sebuah kewajiban yang harus kamu lakukan setiap harinya. Kamu akan mulai untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu sampai tuntas, baru bermain game. Bisa dilakukan? Bisa kamu lakukan dari hari ini? Bisa, saya paham. Oke, berarti akan saya pantau untuk kedepannya apakah kamu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, kita akan mencari solusi lain. Baik, kita sudah menyepakati sebelumnya apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya. Kamu juga sudah paham. Saya minta kamu untuk memperhatikan ya jamnya tadi. Kamu bisa menulis berapa jam kamu bermain game di hari itu. Nanti akan saya lihat apakah ada perubahannya. Jadi kita akan melakukan konseling di minggu depan setelah kamu melaporkan itu ke saya. Baik. Baik, selesai konseling kita hari ini. Semoga dari apa yang saya ucapkan kamu juga paham, dan dari apa yang sudah kamu komitmenkan hari ini bisa kamu laksanakan. Saya berharap untuk perubahan kamu ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, baik.